Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dylan Rafani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ekosistem. Pada pembahasan materi kali ini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama ada ekosistem, yang kedua ada menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan, yang ketiga ada daur hidup, dan yang keempat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu ekosistem? Ya, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Lalu komponen abiotik merupakan komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, tanah, air, dan lain-lain. Makhluk hidup berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 4. Ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Di mana individu merupakan makhluk hidup yang hanya berjumlah 1. Selanjutnya ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi di suatu wilayah yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, ada ekosistem, yaitu interaksi antara komunitas dengan lingkungannya. Jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Contohnya ekosistem sungai, hutan, dan lain-lain. Selanjutnya ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia. Contohnya ada sawah, kolam, taman, dan lain-lain. Selanjutnya ada macam-macam interaksi. Di sini menjelaskan tentang simbiosis ya. Artinya 2 spesies yang berbeda namun hidup bersama. Ada 3 simbiosis yang akan disampaikan. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya ada kerbau dan burung jalak. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana salah satu spesiesnya diuntungkan dan yang lain tidak untung maupun tidak rugi, seperti ikan hiu dengan ikan remora. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu salah satu spesiesnya diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya ada benalu dengan inangnya. Materi yang kedua atau topik materi yang kedua ada menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini terbagi menjadi 3 golongan. Ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Di mana hewan herbivora yang sudah biasa kita ketahui yaitu hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, kelinci. Itu termasuk hewan-hewan herbivora. Yang kedua ada hewan karnivora, di mana hewan karnivora merupakan hewan pemakan daging. Biasanya disebut dengan hewan buas nih. Contohnya ada harimau, singa, buaya, dan lain-lain. Yang ketiga ada hewan omnivora atau pemakan segalanya. Contohnya ada anjing. Materi yang ketiga ada daur hidup. Daur hidup merupakan fase perkembangan makhluk hidup yang kemudian akan menghasilkan keturunan. Daur hidup dibedakan menjadi 2. Ada daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa.
Contoh metamorfosis sempurna yang biasa terjadi di lingkungan kita ada pada kupu-kupu. Yang kedua ada daur hidup tanpa metamorfosis. Biasanya dialami oleh hewan-hewan besar. Contohnya ada ayam dan anjing. Materi yang terakhir atau yang keempat ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di sini rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan hubungan secara alami dari rantai makanan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.